Yang kedua bahaya. Nah, kenapa bahaya? Ya bayangkanlah kalau masjid dicurigai ya, tempat ibadah dicurigai, dikontrol, orang jadi malas ke masjid. Orang akan malas ke tempat-tempat peribadatan. Orang akan malas ke ikut-ikut pengajian. Kenapa? Karena akan dicurigai, akan dikontrol oleh pemerintah. Artinya masyarakat jadi takut, jadi panik, jadi gaduh. Dituduh radikal loh. Akhirnya apa? Nggak ada penguatan keimanan, nggak ada transfer sakopah Islam di sana, nggak ada susah transfer ajaran Islam. Sementara sekarang banyak terjadi korupsi di mana-mana. Ya, korupsi, tindak kriminal, kejahatan itu karena nggak ada iman di dadanya. Kalau nggak salah kita negaranya udah jadi tingkat berapa gitu korupsi itu, peringkat 5 apa 6 gitu. Nah, itu makanya jadi dari sekian rekan ratus negara kalau nggak salah, ada berapa puluh negara sih di dunia ini? Itulah banyak lah pokoknya. Cuma yang jelas begini, jadi ketika orang nggak ada iman, tunggu dulu bang, nih kalau nggak salah ya, saya cek berita nanti bisa ditampilkan. Nah, setelah BNPT ngomong gitu, nah Komisi 3 DPR, ini saya juga nggak tega sih baca beritanya. Komisi 3 DPR menambah anggaran untuk BNPT tahun 2024. Oh, mantap dong. Berapa jadi tuh? 511 miliar bang jumlahnya total. Nah, kira-kira tuh duit, kira-kira tuh duit bakal dipakai nggak buat ngawasin masjid bang? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rubrik Mimbar Sud. Nah, breaking news kali ini kita mau coba bahas tentang ya itu bang, katanya sih ya BNPT mengeluarkan atau melontarkan pernyataan di depan para anggota DPR ya, di mana lah pokoknya ruang sidang anggota DPR. Nah, gara-gara apa mereka ingin mengontrol tempat ibadah, Bang. Agar untuk mencegah radikalisme. Nah, ini kan kayaknya agak-agak sumbang di telinga gitu, Bang. Nggak enak gitu ini. Bikin sakit ini ya. Kayaknya bikin sakit. Lagi pula yang disasar tuh kalau nggak salah sih di berita itu kalau nggak salah masjid. Salah satunya. Salah satunya tempat ibadah. Okay. Nah, menurut Abang gimana nih, Bang? Baik. Sebelum Jadi kita gebrak-gebrak meja, kayak dulu ada dengan gebrak-gebrak meja kan? Nah, ya. Ya, jadi saya ingin mengutip pendapatnya Kiai Haji Anwar Abbas ya, Ketua MUI, beliau mengatakan begini, mengontrol masjid ya dengan alasan sebagai apa namanya tempat lahir radikalisme ya, radikalisme itu untuk mengendalikan radikalisme itu sebuah kemunduran. Kenapa? Karena ini bertentangan. Balik lagi ke masa balik ke lalu. belakang, balik ke masa lalu. Kenapa? Karena mengontrol masjid, tempat peribadatan itu ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang 45 pasal 29 tentang kebebasan beragama. Betul. Karena masjid dikontrol misalnya gitu kan, dikendalikan, berarti kan tidak bebas itu kan. Betul. Kemudian yang kedua bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 28E tentang kebebasan berpendapat. Itu menurut Kiai Haji Anwar Abbas. Betul. Nah, bagaimana pendapat saya pribadi? Jadi gini, mengontrol masjid ya atau tempat ibadah dengan alasan radikalisme itu menurut saya ini mengada-ngada. Kenapa? Karena definisi radikalisme aja tuh ngawur. Nggak jelas misalnya gara-gara mengkritik pemerintah disebut radikal, ingin menegakkan syariat dan khilafah Islam disebut radikal. Iya. Ini sudah pengaburan, artinya definisi radikal aja tidak jelas. Betul. Nah, artinya yang mau dikontrol tuh ya apa gitu loh. Nah, paling kalau saya sih dugaan kuat saya memang ini upaya mengontrol tempat ibadah supaya tidak dijadikan ajang untuk pengkritik pemerintah. Betul. Karena kita tahu ya kan, misalnya ketika sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan, misalnya menaikkan BBM atau kebijakan pemerintah yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law ya, undang-undang kesehatan. Ini kan dalam ajaran Islam juga ada gitu bagaimana Islam memandang undang-undang itu, bagaimana Islam memandang tentang kesehatan, tentang tenaga kerja. Nah, ketika disampaikan yang versi Islam yang benernya dianggap mengkritik. Nah, ini dianggap bahaya oleh mereka. Kemudian ketika kebijakan negara gitu ya, kebijakan pemerintah sekarang yang banyak menzalimi rakyat itu, kemudian ketika disampaikan dalam ceramah-ceramah dianggap radikal, kan nggak lucu.
Padahal Islam itu sedang menyampaikan ajaran agamanya di masjid itu, bisa contohnya gitu ya. Panas kuling kupingnya kali. Nah itu artinya, jadi radikalisme ini sebetulnya supaya orang ini tidak mengkritik pemerintah gitu. Kalau tak lihat itu bukan untuk radikalismenya, karena sekali lagi definisi radikalisme itu nggak jelas. Nah kemudian yang kedua ini bahaya. Ini bahaya. Gimana, Bang? Ya pertama nggak ada manfaatnya tadi ya bagi masyarakat. Yang kedua bahaya. Nah, kenapa bahaya? Ya bayangkanlah kalau masjid dicurigai ya, tempat ibadah dicurigai, dikontrol, orang jadi malas ke masjid. Orang akan malas ke tempat-tempat peribadatan. Orang akan malas ke ikut-ikut pengajian. Kenapa? Karena akan dicurigai, akan dikontrol oleh pemerintah. Artinya masyarakat jadi takut, jadi panik, jadi gaduh. Dituduh radikal loh. Akhirnya apa? Nggak ada penguatan keimanan, nggak ada transfer sakopah Islam di sana, nggak ada susah transfer ajaran Islam. Sementara sekarang banyak terjadi korupsi di mana-mana. Ya, korupsi, tindak kriminal, kejahatan itu karena nggak ada iman di dadanya. Kalau nggak salah kita negaranya udah jadi tingkat berapa gitu korupsi itu, peringkat 5 apa 6 gitu. Nah, itu makanya jadi dari sekian rekan ratus negara kalau nggak salah, ada berapa puluh negara sih di dunia ini? Itulah banyak lah pokoknya. Cuma yang jelas begini, jadi ketika orang nggak ada iman, mudah korupsi dia. Betul. Ngambil hak orang, berbuat jahat ya, bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Justru dengan agama inilah kemudian sebagai tindak pencegahan, Bang. Agama ini. Sama mereka kayaknya dihalang-halangin. Nah itu makanya saya bilang, jadi kalau ini dikontrol, ini bahayanya orang akan semakin jauh dari agama. Kalau semakin jauh dari agama, Bang, itu korupsi semakin banyak. Mungkin orang akan semakin tindak kejahatan semakin banyak, pemerkosaan, pencurian dan karena orang tidak dibina secara akidah, tidak dibina secara keimanan. Ini bahayanya. Jadi sebenarnya ini nggak guna, nggak ada manfaatnya dan bahkan membahayakan negara kita, membahayakan umat Islam pada khususnya. Tunggu. Kalau soal bicara korupsi, Bang, kan bisa aja kan orang BNPT nonton nih, kan? Atau karyawannya, atau siapanya, atau ada antek-antek buzzer nonton gini, bisa komen gitu kan? Komen gitu. Lo ngomong korupsi kan udah ada KPK, itu gimana, Bang? Nah itu KPK beda fungsi. Jadi kalau KPK lebih kepada tindakan kepada penindakan. Ketika terjadi korupsi ya, menangkap, misalnya tangkap tangan ya, kemudian menangkap pelaku tindakan korupsi. Tapi kalau agama ini di masjid itu pembinaan akidah, penguatan keimanan sehingga orang tidak menjadi koruptor, ketika dia menjabat tidak korupsi, ketika dia bergaul misalnya tidak tawuran ya, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak narkoba dan lain-lain. Ini sangat penting. Jadi kalau kemudian dilarang-larang ya, dikontrol, orang jadi takut. Akhirnya orang makin brutal. Aduh. Gitu. Ya, jadi tidak ada pencegahan sejak dini sebelum mulai dia berpikir mau korupsi gitu ya. Keimanan itu kontrolnya sebetulnya sebagai self kontrol itu. Dan sebetulnya kan biasanya sih, Bang ya, biasanya orang yang takut sama masjid, takut sama kajian itu bisa disebut apa nih, Bang? Itu yang lambang palu itu yang lambang merah itu saya nggak tega nyebutnya biasanya. Tapi sih ya takut, kita duga dugaan kita ini anti ajaran Islam kalau begini caranya. Betul. Karena di masjid, tempat peribadatan itu tempat transfer orang sakubah Islam. Ya, Islam ini kan macam-macam. Ini bukan masjid aja ya, tempat ibadah lah ya. Ini kan agama apapun ya. Kalau kita bicara khusus Islam. Karena kita orang Islam. Jadi Islam itu ketika Islam itu ya bicara tentang apa? Islam bicara tentang ekonomi, tentang politik, tentang ibadah. Nah, ketika mungkin menyinggung politik, menyinggung ekonomi, mungkin bisa jadi dalam ceramahnya itu, dalam transfer sakopah itu mungkin ada menyinggung pemerintah. Nah, ini bukan bagian dari kebencian kepada pemerintah, ini sebagian dari penyampaian sakopah Islam. Nah, ajaran Islam. Tunggu dulu, Bang. Nih, kalau nggak salah ya, saya cek berita, nanti bisa ditampilkan. Nah, setelah BNPT ngomong gitu, nah Komisi 3 DPR, ini saya juga nggak tega sih baca beritanya. Komisi 3 DPR menambah anggaran untuk BNPT tahun 2024. Mantap. Berapa jadi tuh? 511 miliar, Bang, jumlahnya total. Nah, kira-kira tuh duit bakal dipakai nggak buat ngawasin masjid, Bang?
Kira. Aduh, nggak ngerti lah ya, itu duitnya kemana ya. Mudah-mudahan ya jangan Enggak, sampai kalau dengar-dengar Bang. disalahgunakan. Iya, betul. Kalau dengar-dengar kalau salah beras itu lagi naik berkali-kali lipat sekarang nih Bang, harga beras tuh. Kan kasihan rakyat ya, dipakai untuk nggak guna kayak gini. Nah gitu. itulah makanya kita nih rakyat di diperas pajaknya sedemikian rupa gitu kan. Setelah uang yang ngumpul digunakan untuk ngontrol mereka di mesin-mesinnya mereka kan aneh gitu loh. Sebenarnya kalau mau dikontrol itu siapa? Ya harusnya kontrol pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah karena banyak terjadi korupsi kan. Kementerian korupsi kemarin misalnya kasus korupsi di kementerian sampai ratusan triliun kan. Kemudian di partai-partai politik. Nah, ada juga. Kalau dikontrol itu karena banyak juga kader-kader mereka yang menjadi koruptor. Ya. Kemudian di tempat-tempat yang jelas bukan tempat ibadah. Nah, kalau mau dikontrol itu gitu loh, bukannya tempat ibadah ini kan ngaco. Jadi tidak udah manfaat, jadi membahayakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mereka intinya takut untuk dikritik ya, agar tidak terjadi korupsi mungkin ya. Iya, akhirnya kan begitu, mereka merasa gerah ketika panas. ada umat Islam yang kritis kepada pemerintah. Islam ketika memberikan solusi-solusi dengan syariat, dengan khilafah itu dianggap kemudian mengganggu mereka. Oke. Nah, Gitu kalau saran dari saya sih kalau ada yang jaga-jagain masjid ya, kalian bacain surat Yasin, surat ayat kursi lah ya, biar kabur gitu ya. Kalau saran dari Abang gimana Bang? Ya, jadi kalau itu dari saya biasa dilakukan ya untuk ngusir apa tuh jin, setan gitu ya. Gimana Bang? Pertama saya ingin mengajak pada para habaib ya, pada tokoh-tokoh para ulama, pada kaum muslimin semuanya, netizen yang peduli kepada agamanya, peduli kepada agama kita, agama Islam, maka kita harus menolak. Karena ini sangat bahaya bagi MUI udah, PGI udah. Oke. Nah, terus yang agama-agama lain loh, ya kan? Iya, artinya kita harus kompak menolak kebijakan ini. Betul. Jika jadi diterapkan. Nah, maka apalagi anggarannya udah dinaikkan tuh. Itulah udah makanya didukung. Kita menyerukan untuk netizen semua untuk menolak kebijakan ini karena sangat membahayakan, karena tidak berguna sama sekali gitu loh. Buang-buang anggaran nggak jelas, mendingan ya buat rakyat lah. Ini rakyat dipajakin, uang dipakai buat ngontrol rakyat. Buat membungkam rakyat, itu kan aneh gitu. Jadi sama-sama kita serukan penolakan ya dengan berbagai cara, dengan sosial media, dengan TikTok, snack video, YouTube, macam-macam lah, silakan ya. Yang penting suarakan. Ini diambil juga nggak apa-apa, bebas. Sebarluaskan. Baik guys. Suarakan penolakan lah itu intinya. Serukan penolakan buat narasi BNPT yang mengontrol masjid ya. Itu nggak bagus, apalagi udah kayak gitu cair. Enak dah, wah mantap dah pokoknya. Kalau udah cair mah udah lega mereka mungkin ya. Baik guys, sekian dari kita berdua obrolan santai kali ini yang mengguncang politik dunia. Baik guys, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.